akan ketemu dengan salah satu teman saya. Namanya nanti kita kasih tahu siapa. Yang jelasnya kita akan ketemu di salah satu tempat yang tidak biasa, salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi sesuai dengan judul konten kita, apa kabar kalian, kita akan bincang-bincang tentang apa saja kegiatannya selama di rumah selama masa pandemi ini. Tentu banyak hal yang biasa menjadi tidak biasa, jadi ikuti terus, kita akan menuju ke sana. Oke, sip. Ya, si Repo hijau sudah menunggu. Kita go. Ya, jadi tempatnya di atas. Kita mesti jalan dulu. Ya. Dikit lagi. Aduh, lumayan. Berapa MDPL ini, Kak? 1800 MDPL. Gerbang-gerbang nah deh. Akhirnya. Iya. Sambil nunggu buka kan. Nah. Asik kan? Nah, itu mopping sana mopping. Ya, jadi kita udah sampai di tempat yang saya janjikan tadi. Ini base camp dari salah satu organisasi pencinta alam yang ada di Palopo. Memang belum banyak yang tahu tempat ini, tapi setelah tayangan ini tayang di YouTube, saya yakin banyak orang yang akan penasaran dengan tempat ini. Nah, teman yang saya janjikan tadi itu adalah Bung Arga. Jadi Arga ini adalah salah satu penggiat industri kreatif yang ada di Palopo. Nah, thank you. Sapa dulu dong. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Ya, tema kita adalah apa kabar kalian. Jadi kita mau tahu setelah kurang lebih 3 minggu kita dalam masa pandemi COVID-19. Tentu banyak hal-hal yang biasanya rutinitas kita menjadi hal yang tidak pernah kita lakukan. Nah, kita akan bincang-bincang ke Arga, kira-kira dalam 3 minggu dia bikin apa aja di rumah atau di base camp ini. Jadi gimana, Kak? Gimana? Okay. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi terima kasih sudah hadir ke sini untuk bisa mau sedikit melihat suasana yang berbeda dari atas ketinggian. Saya juga berterima kasih kepada abang-abang dan saudara-saudara dari
kelompok pecinta alam Pacet Saweri Gading Ya, pacet-pacet. yang sudah membuat saya semakin bersemangat dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga terus terang jujur industrinya kita, entertainment, Iya, iya. industri kreatif dan sebagainya ini cukup Mandek ya, mandek. ya mandek, Berhenti semua, berhenti total. karena persoalan masalah fenomena COVID-19 ini. Jadi saya berterima kasihlah kepada teman-teman dari Pacet untuk bisa menyiapkan sebuah tempat meditasi yang lumayan baik di sini. Oke. Jadi sebelum kita berbincang banyak, kita mau tahu dulu ini tempatnya, ini tempat lahan pribadi atau memang diperuntukkan untuk teman-teman yang berhimpun di KPA Pacet ini? Jadi kalau saya dengar dari teman-teman ini sebenarnya lahan dari Kak Asbi. Kak Asbi itu Salah satu ya, member mungkin? senior juga dari Pacet Saweri Gading. Oh ya. Dan ini sebenarnya katanya cita-cita dulu, sehingga bisa terrealisasi sekarang sampai punya sekret seperti ini di sini. Jadi untuk lebih info lebih lanjut, barangkali saya ingin menyampaikan bahwa alamat base camp ini berada pada kaki gunung. Ya, perumahan bukan, tapi berada di kaki gunung. Orang Palopo biasa kenalnya Gunung Kambing. Ya, jadi dia berada di kaki gunung. Jadi untuk view sebenarnya ini lumayan keren banget, keren sekali. Jadi sebenarnya kita seandainya kameranya menghadap ke sana, ini nampak satu kota Palopo. Iya, Nah, cuman karena kita ambil pencahayaannya lebih bagus. bagus, jadi kita hadapkan kameranya menghadap ke Samping. samping. Ya enggak apa-apa. Nanti kita ambil kita shoot seluruh view yang ada di sini. Ya, jadi kita lanjut. Jadi selama di rumah ngapain aja di rumah ini? Sebenarnya kalau di rumah Pak lebih ke tempat transit aja. Tapi kalau waktunya lebih banyak mainnya di sini. Oh, iya. Jadi sebenarnya karena kita kan sebenarnya hidup di kalangan orang-orang yang memang harus berpikir ekstra lebih keras. Nah, dengan adanya COVID ini sangat membuat kita menjadi kayak semacam tertekan gitu dari pola pikir dan sebagainya. Kita tidak bisa bereksplor. Makanya di sini adalah tempat yang saya rasa cukup untuk membuat kita meditasi, yang sehingga kemarin jadwal-jadwal yang cancel, terus agenda-agenda yang cancel, terus perencanaan yang ditunda, ini kita kembali evaluasi di masa meditasi ini, Pak. Iya. Jadi kasarnya mungkin ini adalah tempat kembali merenungi atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang lalu. Betul. Kira-kira apa yang perlu disempurnakan untuk kedepannya, sambil menunggu keadaan menjadi normal kembali. Barangkali seperti itu ya. Amin, amin, amin. Iya, betul. Nah, kemudian sekarang kan lagi lesu-lesunya ini anak band semua pada hilang kerjaan, kemudian teman-teman dari pekerja event Iya. itu mereka sudah hampir sebulan tidak ada kerjaan. Nah, untuk mengatasi itu, kira-kira seperti apa yang harus teman-teman lakukan sehingga mereka tetap produktif, mereka tetap bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan semua kreativitasnya untuk terus berkarya. Kira-kira seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke bagaimana memanfaatkan berbagai macam platform digital yang sudah ada. Termasuk ini ya, ini Yes, ya. betul. Termasuk yang Papi lakukan Iya. ini sangat bagus sekali, karena teman-teman bisa lebih show up lagi di balik polemik pandemi COVID-19 ini. Saya rasa memanfaatkan platform digital lebih bagus. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang lagi marak-marak ini teman-teman, mulai dari artis kalangan atas sampai dengan teman-teman yang ada di lingkup Kota Palopo ini membuat berlomba-lomba untuk membuat konten-konten kreatif. Iya. Nah, termasuk saya juga tertarik karena itu tadi pekerjaan yang biasanya kita lakukan tidak terlaksana dengan baik seperti biasa, sehingga bingung juga kita di rumah mau buat apa. Ya, Ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan situasi ini dengan ya paling tidak kita bisa sedikit menginformasikan kepada halayak ramai bahwa ada tempat yang bisa kita kunjungi, kemudian ada seseorang yang bisa kita gali informasi dari dia supaya kita
dapat hal-hal yang menjadi masukan buat kita semua. Saya kira seperti itu. Betul. Nah, kemudian untuk Palopo sendiri, ini kan kita masih zona hijau ini, Ya. masih zona hijau. Nah, ada himbauan bahwa untuk seluruh masyarakat Palopo tidak keluar rumah dulu. Nah, kira-kira pendapatnya Bang Arga gimana? Kalau saya lebih ke personal masing-masing ini Pak, karena ya beruntunglah kita di Palopo ini masih zona hijau, Zona hijau, betul. tetapi bagaimana pemerintah hari ini masih tetap sigap, masih tetap terus membuat sebuah gebrakan-gebrakan baru terkait dengan bagaimana cara penanganan COVID-19 ini atau cara mengantisipasi COVID-19 ini. Saya rasa seperti itu. Lebih kebanyakan himbauan juga lebih bagus, bekerja sama yang baik juga lebih bagus. Betul ya. Untuk bagaimana kita memfilter dari segala macam penjuru, karena jujur bahwa kita di Palopo ini ada berbagai macam penjuru, selatan, utara, barat. Bagaimana di pintu-pintu masuk ini pemerintah lebih sigap untuk mengantisipasi dengan adanya, iya, karena kan katanya di sudah ada, di Toraja sudah ada, di Toraja sudah ada. Bagaimana itu yang ditingkatkan seperti pengawasan seperti itu ya Pak. Saya sih sepakat untuk itu. Nah, Ya. barangkali apalagi ini kita sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan ya. Tentu banyak hal-hal yang menjadi larangan seperti tidak menjual takjil di pinggir jalan. Tapi itu adalah kebutuhan untuk orang-orang yang berpuasa ingin membeli mungkin ya manisan, es buah atau segala macam. Nah, kira-kira tepat tidak ketika pemerintah melakukan larangan bahwa tidak boleh ada orang jualan di pinggir jalan, tetapi di sisi lainnya mereka juga butuh penghidupan, mereka butuh pendapatan, sehingga mereka banyak yang nekat bahwa tidak apa-apa kita jualan saja daripada kita tidak makan, daripada kita mati di rumah tidak dapat penghasilan, mending kita jualan saja. Urusan dia tertular COVID atau bagaimana dia urusan belakangan. Kira-kira seperti apa pandangannya itu? Kalau saya lebih ke persoalannya dilematis ya Pak. Lagi-lagi kali ini pemerintah harus buat gebrakan baru lah saya rasa, dengan bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Karena jujur memang kemarin di hari terakhir sebelum masuk bulan puasa itu, wah, pasar lumayan ramai sekali. Karena itu kan salah satu faktor juga yang mempercepat datangnya ini COVID, rantai penularannya sebenarnya seperti itu. Cuman kalau memang mungkin pemerintah punya inovasi baru, misalnya membuat sebuah gebrakan pasar digital misalnya, pasar digital bagaimana, bagaimana pemerintah menginisiasi membuat sebuah pasar digital, misalnya di orang-orang di pasar itu diarahkan untuk lebih jualan memanfaatkan media ya. Iya, memanfaatkan media, nanti dipandu oleh pihak dari pemerintah misalnya. Betul ya. Hal-hal kecil seperti itu. Ya, nah ini pemerintah perlu simak juga ini, masukan dari seseorang yang mungkin ketika dia berpendapat tidak banyak orang yang mau dengar, tetapi sebenarnya esensi dari ide dan pemikirannya itu sangat kena dengan permasalahan hari ini. Nah, saya pikir dengan hadirnya konten dan tayangan nanti ini, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat apa yang masyarakat awam rasakan, apa yang masyarakat awam inginkan, bahwa pemerintah harusnya begini, masyarakat harusnya begini. Nah inilah saya coba untuk kira-kira info yang kita bisa dapatkan dari tayangan ini seperti apa. Nah, ngomong-ngomong puasa. Alhamdulillah puasa ya. Ini soalnya sudah hampir berbuka 5:30, jadi kita pikirkan durasi juga ya. Durasi. Puasa dong. Kita puasa. Soalnya ini sudah penghuninya sudah pada kabur, sudah kabur pergi jalan-jalan ceritanya. Oke, jadi teman-teman tadi sebelum kita mau ambil gambar bareng Papi, teman-teman lagi pada mau ngabuburit ke bawah dia. Karena mungkin lagi bosan melihat situasi dari atas ini, makanya dia mau jalan-jalan. Dia ke bawah, kita ke atas. Enggak apa-apa. Ya. Lebih intim kalau kita buat tayangan berdua begitu ya. Siap. Nah, kasih support dong buat teman-teman yang sudah hari ini sudah merintis usahanya untuk menjadi seorang YouTuber, mulai dari
teman-teman lokal di Palopo itu banyak, teman-teman saya dari formasi, teman-teman dari stand up comedy, kemudian teman-teman dari YouTubers yang lain itu mereka sedang merintis juga, merintis bagaimana mereka membuat sebuah tayangan yang bisa bermanfaat. Nah, saya mau Bang Arga sampaikan kepada mereka menjadikan mereka tetap semangat, menjadikan mereka tetap tidak patah arang ketika kita dilanda bencana seperti ini. Nah, silakan Kak. Begini, sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa saya masih bersyukur punya teman-teman yang mau melibatkan dirinya untuk terjun di ranah digital, karena memang sebenarnya saya juga lagi mau lagi brainstorming tentang bagaimana caranya supaya saya bisa terjun juga ke ranah digital, entah itu membuat konten-konten kreatif di YouTube, di Instagram, Facebook dan sebagainya. Ini sangat penting karena semua orang bakalan mengarah ke sana nantinya. Tetapi satu yang menjadi catatan penting bahwa kalau ketika teman-teman main di ranah digital seperti itu, paling tidak kalau ketika membuat konten, paling tidak kontennya bisa lebih bermanfaat lah untuk masyarakat seperti itu. Jadi kalau dari saya sangat bersyukur punya teman-teman yang inisiasinya seperti itu, mau terjun ke ranah digital. Itu sangat penting. Jadi ya kita berdoa sama-sama supaya kira-kira wabah ini cepat berlalu, kita hidup normal kembali seperti sedia kala. Amin. Kita menjalankan aktivitas kita dengan sehari-hari dengan ya seperti biasanya. Iya, jadi jujur itu sudah gatal sebenarnya juga ini, kita mau ngumpul-ngumpul lagi, tapi ya ini situasi yang membatasi. Jadi di konten berikutnya kita kita cari mungkin seseorang yang bisa mengeluarkan pendapatnya juga tentang keadaan sekarang. Betul. Selain Bang Arga juga dan teman-teman yang lain. Jujur ini sangat momentum sekali nih Papi membuat konten apa kabar kawan ini. Jadi ceritanya Apa kabar kalian? Apa kabar kalian, betul. Jadi nanti Papi berkunjung ke teman-teman, tahu kabarnya seperti apa, bagaimana dia caranya menghadapi situasi seperti ini. Jadi sebenarnya kan di fenomena COVID ini mungkin dari kalangan kita pelaku industri kreatif, ya sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain, saling mensupport dengan adanya berbagai macam polemik di masa COVID-19 ini. Gitu. Kebetulan kita lagi datang. Iya, kita lagi datang penghuni barunya nih. Penghuni Andriawan. Yang punya ini nih, yang punya pacet setengah ini. Iya. Jadi kita bengkok sedikit ini. Kira-kira kalau orang umum datang sini enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Sebenarnya yang lebih ini yang punya hak teman-teman dari sekretariat pajak. Cuman biasanya sih kalau saya selama sebulan lebih di sini, teman-teman welcome, alhamdulillah teman-teman welcome. Jadi bagi siapapun yang datang yang mau bersilaturahim di sini, silakan. Tapi sebenarnya ini bisa jadi destinasi baru ini sebenarnya tempat ini. Jadi sebenarnya ya potensinya luar biasa. Nah, iya, makanya kenapa saya betah di sini, Pak? Karena memang ada alternatif lain selain daripada Kambo kan, karena di sini kan lumayan dekat dengan kota, terus aksesnya juga tidak terlalu jauh, betul. Terus view juga kita bisa lihat lebih luas. Nah sebenarnya ini yang membuat saya kemarin melihat bahwa wah ini tempat cocok untuk membuat sebuah sarana ini. Maksudnya tempat kawasan wisata baru yang dibuat oleh teman-teman pajak itu sendiri sebenarnya. Kalau memang teman-teman pajak melihat peluang. Ya, jadi kita berdoa mudah-mudahan teman-teman pajak bisa sedikit memberikan nuansa baru di Kota Palopo, menjadikan tempat base campnya menjadi suatu destinasi wisata yang baru. Jadi orang-orang Palopo yang datang atau orang luar yang datang ke Palopo tidak melulu ke taunya cuman Kambo, Latupa. Ternyata di Palopo juga ada tempat-tempat seperti ini. Nah, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan, atau ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman? Sebelumnya saya lebih ke nanti kan perjalanannya Papi lumayan cukup panjang, karena kan ini mungkin hari pertama, mungkin besok ketemu dengan teman-teman siapa. Jadi paling tidak kalau hari ini saya belum bisa ketemu, tolong disampaikan salam saya, Pi, bareng
teman-teman yang ada di Palopo, yang ada di bawah mungkin ucapannya mungkin lebih ke ayo kita sama-sama kuat. Bagaimana di masa COVID-19 ini kita bisa sama-sama saling menguatkan satu sama lain, bisa menciptakan hal-hal yang lebih positif, bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya kreatif nantinya. Jadi kan COVID-19 ini sebagai bentuk ujian yang baru lah buat kita. Sehingga kita masih bisa lebih mengevaluasi dari sekian banyaknya agenda teman-teman, plan-plannya teman-teman, bagaimana COVID-19 ini kita lebih buat menjadi lebih bermanfaat lah ceritanya. Jadi pesan saya juga mewakili mungkin dari teman-teman Pacet, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di Ramadan kali ini kita masih bisa lebih melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Oke. Thank you. Iya. Jadi itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Bang Arga. Jadi kita berbincang ini di base camp KPA Pacet, kelompok pecinta alam ya, kelompok pecinta yang salah satunya ada di Palopo domisilinya. Nah, mudah-mudahan di konten-konten berikutnya kita bisa berkunjung kembali di sini. Iya, nanti bisa ke sini dengan ngobrol teman-teman dari Pacetnya langsung. Oke ya. Gitu. Ya. Jadi masih ada? Nggak ada. Oh, jadi terima kasih yang sudah menyaksikan. Ya. Seperti biasa jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Itu yang paling penting ya. Mantap. Jadi sebelumnya Bang Ateng mau nampak di sini? Kebetulan lagi ada Andriawan malu-malu. Andriawan lagi malu-malu. Iya. Jadi sampai jumpa teman-teman di konten-konten berikutnya. Tetap support saya, tetap dukung saya sebagai orang yang baru merintis di dunia multimedia seperti ini. Yes. Oke, bye bye. Ciao. View. Oke.